Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya si Pepahira. Saya mahasiswi Akademi Farmasi YPF Bandung semester 2. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kepada teman saya. Tujuan saya melakukan penyuluhan ini yaitu untuk membantu memberikan informasi kepada teman saya mengenai bagaimana cara mengelola atau meredakan gejala hipertensi secara alami dan tanpa efek samping yang berat. Yang pertama di sini ada toga untuk hipertensi. Sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan toga? Toga atau tanaman obat keluarga merupakan tanaman budidaya yang dapat ditanam secara rumahan dan tanaman tersebut dimanfaatkan sebagai obat oleh masyarakat. Masyarakat sering menyebutnya dengan tanaman herbal atau tanaman apotik hidup. Banyak masyarakat cenderung menggunakan obat herbal dibandingkan obat kimia, dikarenakan pengaruh oleh faktor berupa harga atau biaya yang lebih mahal jika menggunakan obat-obat pabrikan. Selain itu, obat kimia memiliki efek samping yang ditimbulkan lebih besar dibandingkan dengan obat herbal. Makanya tidak jarang masyarakat yang menggunakan obat-obat herbal untuk pengobatan hipertensi atau terapi hipertensi. Selanjutnya, di sini ada pengertian hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah di atas normal atau bisa disebut sistolik lebih tinggi dari 140 mmHg atau tekanan darah diastolik yang lebih tinggi dari 90 mmHg ataupun keduanya sama-sama tinggi. Sebagian besar tekanan darah yang tinggi terjadi tanpa disertai tanda dan gejala yang pasti. Berikutnya di sini ada faktor dan gejala yang dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Yang pertama ada faktor pola hidup yang tidak sehat. Itu bisa jadi salah satu contoh untuk menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi. Yang kedua kebiasaan merokok, kebiasaan mengkonsumsi kopi, kurang aktivitas fisik, dan kebiasaan mengkonsumsi alkohol. Gejala yang ditimbulkan tidak spesifik. Tekanan darah dapat dilihat dari sakit kepala atau rasa berat di tengkuk, pusing, jantung berdebar-debar, mudah lelah, penglihatan kabur, telinga berdenging, dan hingga menyebabkan mimisan. Selanjutnya di sini saya mempunyai bahan-bahan jamu herbal untuk mengatasi terapi hipertensi. Yang pertama bisa menggunakan rimpang kunyit, herba seledri, rimpang temulawak, dan daun kumis. Mari kita bahas satu-satu mengenai bahan jamu herbal yang akan saya berikan. Berikut ini ada beberapa bahan herbal untuk meredakan gejala hipertensi yang mungkin teman-teman semua sudah tidak asing lagi ya. Yang pertama ada rimpang kunyit. Rimpang kunyit tumbuh dari umbi utama yang berbentuk bulat panjang, pendek, tebal, lurus, dan melengkung. Warna kulit rimpang jingga kecoklatan atau berwarna terang agak kekuningan sampai kuning kehitaman. Warna daging rimpangnya jingga kekuningan dilengkapi dengan bau khas yang agak pahit dan pedas. Yang kedua ada selanjutnya ada herba seledri. Seledri merupakan herba berbau aromatik, rasanya manis, sedikit pedas dan sifatnya sejuk. Herba bersifat tonik atau memicu enzim pencernaan, menurunkan tekanan darah tinggi atau hipotensi, menghentikan pendarahan atau hemostatika, peluru kentut atau karminativa, dan mengeluarkan asam urat darah yang tinggi. Selanjutnya ada rimpang temulawak. Rimpang temulawak merupakan hasil dari tanaman temulawak yang didapatkan dari akar. Akar rimpang terbentuk dengan sempurna dan bercabang kuat. Berwarna hijau gelap, rimpang ini dapat memiliki 3-4 buah rimpang. Warna kulit rimpang coklat kemerahan atau
atau kuning tua. Sedangkan warna daging rimpang oranye tua atau kekuningan. Yang terakhir ada kumis kucing. Daun kumis kucing merupakan daun tunggal, tepi daun bergerigi dan berbulu halus. Ujungnya meruncing, bunga tersusun dalam bentuk tandan dalam jumlah banyak dan berwarna putih keunguan. Di sini ada bahan-bahan ramuan jamu. Eh, di sini saya akan memberikan sedikit resep untuk membuat ramuan jamu untuk mengatasi hipertensi. Komposisi jamu, eh, komposisi ramuan jamu tekanan darah tinggi ini untuk penggunaan jamu 1 hari yang terdiri dari bahan kering, herba seledri 15 gram, herba pengagan 9 gram, daun kumis kucing 9 gram, rimpang temulawak 9 gram, rimpang kunyit 9 gram, dan yang terakhir herba meniran 9 gram. Di sini ada tata cara untuk pembuatannya. Untuk memudahkan dalam penyiapan, ramuan dapat dikemas dalam kantung plastik setiap 1 hari pemakaian. Jadi nanti kita tinggal merebus 1 liter atau 5 gelas air dalam panci panci stainless atau kendi tertutup hingga mendidih. Lalu kita bisa memasukkannya 1 kemasan ramuan jamu ke dalam panci, kemudian angkat dan diamkan panci hingga dingin, lalu menggunakan saringan yang berbahan non-logam. Setelah itu kita bisa meminum hasil penyaringan, digunakannya dalam sehari 3 kali pada hari yang sama, yaitu setiap pagi, siang, dan malam. Tapi perlu diingat penggunaan kendi, tanah liat, stainless, atau enamel untuk merebus jamu, jangan menggunakan bahan dari besi ataupun aluminium. Nah, di sini ada batasan kondisi yang bisa dikelola sendiri. Bersamaan dengan pengobatan ramuan jamu, perlu dilakukan modifikasi gaya hidup, meliputi penurunan berat badan atau memelihara berat badan normal, diet atau dianjurkan banyak mengkonsumsi buah-buahan, sayuran, makanan, dan minuman rendah lemak dan rendah garam. Melakukan aktivitas fisik minimal selama 30 menit sehari. Itu merupakan batasan kondisi yang bisa kita kelola sendiri, yang kita bisa atur sendiri agar tidak menimbulkan hipertensi. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga penyuluhan ini dapat memberikan ilmu yang bisa berguna untuk teman-teman semua. Dan maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada pertanyaan dari rekan saya, boleh diajukan. Izin bertanya, sebetulnya apakah hipertensi bisa terjadi pada anak dan apa penyebabnya? Terima kasih. Terima kasih atas teman saya yang sudah bertanya. Sebetulnya tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga memiliki resiko mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi. Sama halnya dengan orang dewasa, hipertensi pada anak-anak dapat mengakibatkan komplikasi jangka panjang yang serius. Salah satu penyebabnya adalah yang pertama faktor genetik. Di riwayat keluarga dengan hipertensi meningkatkan resiko seorang anak terkena kondisi yang sama. Yang kedua, kondisi medis tertentu. Siapa tahu anak tersebut mengalami penyakit ginjal, jantung, atau endokrin yang bisa menyebabkan hipertensi sekunder pada anak. Selanjutnya ada obesitas, yaitu berat badan berlebih berkorelase dengan peningkatan tekanan darah, dan yang terakhir ada kelebihan asupan garam yang menjadi salah satu faktor penyebab tekanan darah tinggi. Bagaimana, cukup? Cukup, terima kasih banyak.
Baik, sekian pemaparan presentasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.